Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Arif Ardiatama dengan NIM 1930 2244003. Di video kali ini saya mau jelasin nih tentang fisika kuantum. Apa sih fisika kuantum itu? Fisika kuantum merupakan basis utama untuk memahami alam semesta. Fisika kuantum adalah ilmu yang mempelajari kelakuan materi dan energi pada skala molekul, atom, inti, dan bahkan pada level mikroskopik lainnya yang lebih kecil. Fisika kuantum sebenarnya dapat menjadi suatu bidang kajian yang sangat menarik bagi siswa. Namun kebanyakan siswa menganggap fisika kuantum merupakan materi fisika yang sangat abstrak dan sulit dipahami. Nah, sebelum menjelaskan apa yang membuat menarik, kita bahas dulu sejarah fisika kuantum. Kenapa sih disebut fisika kuantum? Sebelum fisika kuantum, kita mengenal fisika klasik yang dipopulerkan oleh Newton dan dikembangkan oleh Lagrange, Hamilton, dan lainnya, menjelaskan gerak dinamis benda-benda makroskopis. Namun pada akhir abad 19, teori-teori klasik tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan bagi sejumlah fenomena interaksi radiasi materi. Menurut hukum Rayleigh-Jeans, semakin pendek suatu gelombang seperti sinar ultraviolet, maka intensitas radiasi energinya semakin tinggi menuju tak hingga. Sayangnya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Kegagalan hukum Rayleigh-Jeans menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Kemudian muncul Max Planck. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Beberapa contoh fenomena yang tak terungkapkan dengan fisika klasik antara lain spektrum radiasi benda hitam, efek fotolistrik, spektrum atom hidrogen, dan panas jenis zat padat. Pengembangan dari teori kuantum telah dilakukan oleh Max Planck, Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan masih banyak ilmuwan lainnya. Contoh fenomena pertama yang akan saya bahas yaitu radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam ini adalah ketika benda tersebut menyerap dan menahan cahaya kemudian memancarkan radiasi ke sekitarnya sehingga kita bisa merasakannya melalui suhu ataupun perubahan ke warna-warna tertentu. Contoh penerapan dari radiasi benda hitam ini salah satunya efek rumah kaca. Radiasi sinar matahari yang masuk ke bumi berupa sinar ultraviolet dengan panjang gelombang pendek, sebagian akan dipantulkan kembali dan diserap oleh gas-gas di atmosfer yang disebut efek rumah kaca. Lalu contoh lainnya penggunaan pakaian berwarna hitam, panel surya, dan termos. Yang selanjutnya ada fenomena efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan yang biasanya logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultra ungu yang telah tersedia di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Mudahnya fenomena logam yang dilepaskan elektron ketika terpapar ke cahaya dengan frekuensi yang sesuai disebut efek fotolistrik. Contoh penerapan efek fotolistrik di kehidupan sehari-hari salah satunya teknologi CCD atau Charge Coupled Device. Teknologi CCD biasanya dipakai di kamera. Teknologi CCD memanfaatkan efek fotolistrik. Dengan efek ini, cahaya diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Tantangan saat merancang sebuah sensor gambar pada kamera adalah untuk mengumpulkan dan membaca sinyal-sinyal dalam sejumlah gambar besar titik-titik atau piksel dalam waktu singkat. Teknologi CCD juga digunakan di banyak aplikasi medis, misalnya X-ray untuk bagian dalam tubuh manusia, baik untuk diagnostik dan untuk bedah mikro. Aplikasi fisika kuantum telah banyak kita nikmati saat ini, yang mencakup bidang telekomunikasi, kedokteran, dunia industri, militer, dan masih banyak lagi. Dalam dunia komunikasi, pengiriman informasi pada awalnya menggunakan surat, kemudian telepon, handphone, komputer, serat optik, sampai internet. Revolusi penerapan fisika kuantum diawali sejak ditemukannya laser atau light amplification by stimulated emission of radiation yang digunakan misal sebagai barcode scanner di supermarket, di telekomunikasi untuk bertukar file atau informasi,
holografi dalam pembuatan penyimpanan data maupun dalam dunia militer atau senjata. Dalam dunia kedokteran atau biologi, kebutuhan akan citra objek yang lebih kecil membuat peranan fisika kuantum sangat besar, terutama sejak dibuatnya mikroskop elektron dan mikroskop laser. Dengan kedua jenis mikroskop ini, objek kecil seperti sel darah manusia, sel-sel dalam organ tubuh manusia atau hewan dapat dilihat dengan jelas, sehingga sangat membantu dalam diagnosa penyakit. Nah, sekian penjelasan tentang fisika kuantum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.